sini kita akan masuk kepada responsi materi 1 pada modul 2 di praktikum integrasi. Nah, kita akan mengawali dari latar belakang pada modul 2 ini, di mana latar belakangnya adalah keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh kemampuan dalam merencanakan jadwal dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dalam praktiknya, proyek sering dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga kerja, peralatan, dan material yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan penundaan dan pembengkakan biaya. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap prinsip manajemen proyek sangat diperlukan untuk mengelola waktu dan sumber daya secara efisien. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis metode, manajer proyek dapat menyusun strategi pelaksanaan yang adaptif dan terukur, sekaligus menjaga kualitas hasil akhir proyek agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua teori yang dibahas. Yang pertama ini adalah teori manajemen proyek, menjelaskan bahwa setiap proyek harus dijalankan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu dalam batas waktu dan sumber daya yang tersedia. Teori kedua, yaitu tentang teori efisien sumber daya, menyatakan bahwa keberhasilan suatu proyek bergantung pada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal tanpa pemborosan. Di sini alat yang digunakan diantaranya ada software manajemen proyek seperti Microsoft Project, Primavera P6, Trello, Asana GenPro, atau kita bisa menggunakan GenProject. Nah, untuk alat pembuatan diagramnya ada Microsoft Visio, Lucidchart, dan Drawio. Spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet, kalkulator, dan juga proyektor atau papan tulis. Nah, untuk bahannya ada dokumen proyek, rencana proyek, daftar aktivitas dan estimasi waktu, dan data sumber daya yang diperlukan. Kemudian ada template Gantt chart dan CPM. Template untuk memudahkan pembangunan diagram. Kemudian ada tenaga kerja, datanya, data peralatan, material proyek, dan formulir laporannya. Nah, di sini ada hasil dan diskusi dari penjadwalan dan alokasi sumber daya. Pertama kita akan bahas tentang Gantt chart itu sendiri. Gantt chart adalah representasi visual dari jadwal proyek yang menampilkan tugas-tugas proyek sepanjang waktu dalam bentuk bar. Teknik ini memudahkan dalam melihat progres proyek dan menganalisis hubungan antara tugas serta tenggat waktunya. Nah, penjadwalan dan alokasi sumber daya dari judul di atas merupakan dua komponen penting dalam manajemen proyek untuk memastikan bahwa semua aktivitas proyek dapat diselesaikan tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan rencana. Nah, keduanya ini membantu mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja, peralatan, juga material yang tersedia. Kita lihat pada network diagram. Network diagram atau sering disebut sebagai diagram jaringan membantu dalam mengidentifikasi urutan tugas-tugas proyek dan mengidentifikasi dependensi antara tugas-tugas tersebut. Teknik ini sangat berguna dalam mengidentifikasi tugas-tugas yang terkait langsung satu sama lain, serta dalam mengelola jalur kritis dari suatu proyek. Network diagram berfungsi menggambarkan urutan, hubungan, dan ketergantungan antara aktivitas proyek secara visual. Tujuannya adalah untuk mempermudah perencanaan dan pemantauan, mengidentifikasi jalur kritis, memperkirakan durasi proyek, serta mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya agar proyek berjalan efisien dan tepat waktu. Kita masuk kepada CPM atau Critical Path Method, adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jalur kritis dalam proyek yang menentukan durasi minimum proyek. Dengan menggunakan CPM, manajer proyek dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang paling menentukan keberhasilan proyek dan menaruh perhatian khusus pada tugas-tugas tersebut. Kemudian kita masuk pada Program Evaluation Review Technique, yaitu PERT, adalah teknik yang mirip dengan CPM, tetapi menggunakan 3 estimasi waktu optimis, waktu kemungkinan besar, dan waktu pesimis. Teknik ini membantu manajemen proyek membuat perencanaan yang lebih realistis dan mempertimbangkan variabilitas dalam durasi tugas-tugas proyek. Nah, di sini ada alokasi sumber daya. Yang pertama ada tenaga kerja. Pengelolaan tenaga kerja melibatkan penentuan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap tugas, penjadwalan tenaga kerja, serta perencanaan untuk pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kedua ada peralatan. Pengelolaan peralatan mencakup penentuan jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan, penjadwalan penggunaan peralatan, serta pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Kemudian ada material. Pengelolaan material melibatkan perencanaan kebutuhan material, mengelola pengadaan bahan, menyimpan, dan distribusi material untuk menghindari keterlambatan sebuah proyek. Kita masuk pada resource leveling atau penyesuaian sumber daya,
bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dengan mengatur ulang start dan end date dari aktivitas proyek tanpa mengubah critical path-nya. Kemudian ada resource smoothing atau perataan sumber daya, bertujuan untuk menyeimbangkan penggunaan sumber daya dalam proyek agar distribusinya lebih merata tanpa memperpanjang durasi keseluruhan proyek. Metode ini memungkinkan penggunaan optimal sumber daya tanpa mengorbankan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kemudian ada alat dan software pendukung, seperti software manajemen proyek, Gantt chart, dan network diagram, dashboard, dan reporting real time. Kemudian masuk kepada penjadwalan multiproyek, adalah proses perencanaan dan pengaturan berbagai proyek yang berlangsung secara bersamaan, dengan tujuan memastikan setiap proyek dapat diselesaikan tepat waktu menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kemudian ada pengelolaan keterbatasan sumber daya, adalah proses perencanaan alokasi dan pemantauan sumber daya yang terbatas untuk memastikan bahwa mereka digunakan efisien mungkin seefisien mungkin di seluruh proyek. Kesimpulannya, penjadwalan dan alokasi sumber daya adalah kunci dalam manajemen proyek untuk memastikan efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya secara optimal. Dengan bantuan alat seperti Gantt chart, network diagram, CPM, dan PERT, proyek dapat direncanakan dan dipantau langsung secara efektif. Teknik seperti resource leveling dan smoothing membantu menyesuaikan keterbatasan sumber daya tanpa memperpanjang durasi. Proyek didukung oleh pengelolaan tenaga kerja, peralatan, material, serta software manajemen proyek. Di sini ada daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Teman-teman bisa langsung melihat daftar pustakanya apa saja dan bisa langsung dicari berdasarkan sumbernya. Di sini ada quotes dari modul 2, yaitu proyek sukses bukan hanya soal waktu, tapi bagaimana sumber daya dikelola dengan baik. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk kepada simulasi di modul 2, yaitu menggunakan software Gantt chart. Nah, pertama teman-teman buka dulu aplikasinya. Nah, di Gantt chart ini tujuannya adalah untuk membuat timeline project kita gitu. Setelah teman-teman di modul 1 ini menggunakan Trello, nah di Gantt chart ini teman-teman menyusun timeline gitu. Caranya untuk menambah tugas atau task itu seperti apa? Teman-teman bisa dari klik kanan, new task, atau teman-teman bisa dari menu task yang ada di atas gitu. Kita pakai klik kanan, new task. Di sini tinggal klik 2 kali, kemudian sesuaikan apa yang ada pada Gantt chart teman-teman sesuai dengan Trello yang dibuat di modul 1, seperti itu. Misalkan di sini pertama adalah inisiasi. Kita memulai di tanggal sekarang aja, di tanggal 7 Agustus, karena video ini dibuat pada tanggal 7 Agustus. Oke. Setelah itu teman-teman bisa ke task, terus ke new task lagi. Teman-teman bisa diklik kanan, kemudian klik indent. Nah, nanti si task yang teman-teman tambah ini akan menjadi sub-task gitu, sub-sub tugas teman-teman gitu. Jadi di inisiasi ini ada tugas apa aja sih? Nah, itu adalah sub-sub tugasnya. Makanya harus kita indent gitu, biar masuk ke dalam sub-tugas. Tinggal klik 2 kali di sini. Kemudian kita akan mengedit nama tugasnya, nama subtugasnya. Misalkan adalah di inisiasi itu ada tugas menentukan tujuan proyek. Misalkan ini dimulai tanggal 7 Agustus, oke. Terus waktunya itu sesuai sama timeline teman-teman di Trello, misalkan waktunya selama 2 hari. Kita lihat dulu. 7 Agustus selama 2 hari, berarti nanti akan timbul di tanggal 11. Karena teman-teman tahu, di Gantt chart dan Trello itu kalau waktu libur dia biasanya nggak bisa. Oh, ternyata sini bisa nih, 7-8. Oke, ini udah ada tampilannya. Teman-teman bisa mengubah warnanya. Misalkan sini kan dia hitam ya. Ini kan dia hitam. Teman-teman bisa mengubah warnanya. Cara mengubahnya gimana? Teman-teman di sini di colors, teman-teman bisa mengubah menjadi warna yang teman-teman mau. Misalkan mau di sini. Oke. Dia akan berubah menjadi merah gitu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita mau nambah tugas. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nambah sub tugas baru, nambahnya di sini aja. Diklik di sini lalu klik kanan new task. Dia akan otomatis masuk ke dalam sub tugas inisiasi. Nah, ya kan? Tugas kedua misalkan adalah studi kelayakan.
gitu. Dimulai pada tanggal niatnya mau dimulai pada tanggal 8 berarti. Dimulai pada tanggal 8, waktunya adalah 2 hari. Atau jangan tanggal 8 karena 8 di hari Sabtu dari Jumat. 8 dari Jumat, kita mulai di hari Senin aja. Waktunya 2 hari. Kemudian warnanya kita biarkan menjadi warna biru saja. Oke. Nah, ini dia gitu teman-teman. Misalkan udah jadi nih tugas inisiasi, subtugasnya cuma 2. Teman-teman mau nambah tugas baru gitu. Misalkan selain inisiasi mau nambah perencanaan. Nah, teman-teman tinggal klik inisiasi, lalu klik kanan dan klik new task. Nanti dia otomatis adalah membentuk tugas baru, bukan menjadi subtugas lagi gitu. Tinggal klik kanan, kita ganti. Misalkan ini adalah perencanaan. Warnanya itu warna merah, kita samain ya. Warna dari subtugas dan tugasnya, jangan beda-beda. Nah, ini kan dia masih warna merah ya. Kita mulai tuh, terakhir kan tanggal 12 Agustus, berarti kita mulai di tanggal 13 Agustus gitu teman-teman. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita bisa rancang task baru lagi. Di sini kita pakai task baru, new task. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih indent lagi biar si task yang mau kita tambahin ini masuk ke dalam tugas perencanaan. Kita klik 2 kali lagi. Kita ubah, misalkan tugas pertama ini adalah menentukan spesifikasi lagu mini. Oke, kita tulis tentukan spesifikasi lagu mini. Oke, misalkan kita mulai di tanggal 14 Agustus 14. Tanggal 13 aja deh, tanggal 13. Waktunya adalah 2 hari. Ini warna biru, teman-teman maunya, nggak apa-apa. Kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Kita mau nambah subtask baru. Tinggal klik kanan. Ini udah nambah subtask baru. Kita ubah nama tugas yang kedua, misalkan membuat desain awal lagu mini. Nah, misalkan dimulai di tanggal 15 dimulainya. Selama 2 hari. Kita klik OK. Nah, ini bulan Juli, harusnya bulan Agustus kita ubah. Harusnya tanggal 15 Agustus. Jadi teman-teman harus teliti ya dari sini ya. Karena kalau enggak itu kita bakal kekecoh gitu. Jadi emang benar-benar harus teliti. Nah, misalkan udah nih, kita udah membuat tugas-tugasnya sampai dengan akhir gitu. Yang harus teman-teman lakukan itu adalah menyambungkan atau menarik tanda panahnya gitu. Kita lihat, perhatikan di sini kan dia ujung ketemu awal gitu. Jangan sampai ujung ketemu ujung, itu nggak bisa. Jadi di ini ujung sini dia ketemu awal sini. Kan ujung. Jadi itu harus ujung ketemu awal. Nah, dia ujung ketemu awal ya. Sama halnya ini harus ujung ketemu awal. Sebentar. Cuma agak sulit teman-teman buat narik-narik tanda panahnya ini. Jadi emang harus butuh kesabaran ekstrim. Nah, ujung ketemu awal. Teman-teman tinggal narik ini aja, ujung ketemu awal gitu. Jangan sampai ujung ketemu ujung, itu nggak bisa. Teman-teman udah narik tanda panahnya. Sekarang hal yang perlu teman-teman lakuin adalah untuk menambahkan tools dan juga resource-nya gitu. Resource itu adalah orang yang bertugas di bagian itu gitu. Kalau tools adalah alat yang digunakan gitu.
Cara nambahnya seperti apa? Contoh, di inisiasi misalkan full dilakukan oleh Pak Opang gitu. Nah, jadi kita tambahkan di sini. Kita custom column, kita manage kolomnya, kemudian kita add gitu. Kita add di sini, kita kasih nama kolomnya itu adalah resources. Lalu kita resources, oke. Tambahkan kolom resources. Kolom resources already exist. Oh, ternyata resources udah ada nih. Berarti ini kita kasih nama klik orang aja. Orang. Lalu kita klik apply. Nah, nanti di sini dia akan muncul kolom orang gitu, teman-teman. Seperti itu. Lalu di manage kolom juga kita bisa nambahin kolom tools atau alat peralatan yang digunakan. Tools, kemudian kita apply lagi. Nah, jadi. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman kalau mau melihat ini tinggal digeser aja kayak gini. Nah, misalkan di inisiasi nih. Inisiasi mau orangnya itu Pak Opang. Ya udah, teman-teman tinggal ketik di sini. Opang. Nah, udah namanya berubah Opang gitu kan. Misalkan di perencanaan mau namanya Mursid. Oke, tinggal klik aja sini Mursid. Nah, dia udah ditugaskan orang-orang ini untuk melakukan tugas ini gitu. Orang-orang ini dari mana? Biasanya teman-teman juga melakukan hal yang sama di Trello gitu. Kalau di Trello nggak ada, ya udah berarti di sini. Terus toolsnya, alat-alatnya. Contoh, studi kelayakan ini kita butuh alat pensil, misalkan ya, kita tambahin di bagian value, cuman value-nya yang tools gitu. Kita tambah pensil, klik OK. Nah, dia udah pensil otomatis. Misalkan membuat desain Ragu Mini, dia butuh alatnya itu AutoCAD. Kita tulis AutoCAD, lalu klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk penggunaan Gantt chart kurang lebih adalah seperti itu. Dari inisiasi sampai dengan terakhir gitu, teman-teman. Tahap terakhirnya berarti kan finishing ataupun painting gitu. Itu teman-teman semuanya lakuin hal yang sama kayak tadi gitu caranya. Jadwalnya itu sesuai dengan apa yang teman-teman buat pada Trello gitu. Jadi Gantt chart ini berkaitan sama modul 1. Mungkin sekian untuk pembahasan pada modul 2 ini menggunakan software Gantt chart. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan ini teman-teman dapat paham semuanya. Salam praktikum terintegrasi. Baik, sekarang kita akan masuk kepada luaran pada modul 2. Nah, luaran pada modul 2 ini nanti teman-teman adalah screenshot hasil yang telah teman-teman buat simulasi software ya pada Gen Project. Setelah di screenshot, teman-teman cantumkan pada Excel atau simpan di dalam Excel gitu. Ini pertama adalah tampilan dari si name, begin date-nya, end date-nya, duration, result, dan tools-nya. Teman-teman lebarkan saja di bagian Gen Project-nya. Ini yang di bagian sini teman-teman lebarin sampai ujung. Nanti kalau udah teman-teman rapetin lagi, kemudian teman-teman SS timeline-nya, timeline dari si proyeknya. Seperti ini timeline-nya. Teman-teman SS sampai dengan selesai di bawahnya gitu. Jadi misalkan di pinggir adalah ini, di sampingnya adalah timeline-nya. Lanjut ke bawahnya, di pinggirnya adalah bagian name, begin date, end date, durasinya. Terus lanjut lagi SS bagian kegiatannya. Terus seperti itu sampai dengan proyek teman-teman dinyatakan sebagai penutupan proyek atau selesai. Ini adalah hasil penugasan atau luaran pada modul 2. Terima kasih.